Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Mahmud dari kelas HKIP 1 ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis yang pertama, satu, membahas periode atau fase-fase kodifikasi hadis. Yang kedua, latar belakang kodifikasi. Yang ketiga, karakteristik, tokoh, dan produk pada masing-masing fase. Periode kodifikasi. Periode pertama adalah periode zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, karena di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, tidak sedikit di antara para sahabat yang banyak berinisiatif menulis hadis-hadis Nabi. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabatnya untuk menulis hadis. Periode kedua adalah dimulai pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi sebagai bentuk kehati-hatian. Usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif, bahkan terjadi perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam itu sendiri. Di antara munculnya nabi palsu, terbunuhnya Umar, Utsman, dan Ali. Banyak sahabat yang tidak suka kepada Utsman, munculnya Syiah dan lain-lain. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima kegiatan periwayatan hadis. Para sahabat pada periode ini meriwayatkan hadis melalui bahasa, yaitu bilafzi dan bil makna. Periode ketiga adalah periode di masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda dan tabi'in atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini wilayah Islam sudah sampai ke Syam atau sekarang lebih dikenal Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, hingga Spanyol. Bertambahnya wilayah Islam berdampak pada tersebarnya hadis di dalamnya. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perintah resmi tersebut sebagai instruksi langsung dari Umar untuk seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm atau Ibnu Syihab Az-Zuhri yang menjabat sebagai gubernur Madinah agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis mauquf dan maqtu'. Periode keenam adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad 4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Selanjutnya periode ke-7. Periode ke-7 adalah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Pada periode ini ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan dengan sempurna adalah Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Sakawi. Ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Yang kedua, latar belakang kodifikasi hadis. 1. Al-Quran
telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan menghilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis. Daerah kekuasaan Islam semakin luas, dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. 4. Pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. 3. Pengkodifikasian dan karakteristik tokoh dan karyanya. Abad 2 Hijriah. Pada abad ini, hadis Nabi mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Adapun tokoh dan karyanya adalah sebagai berikut. 1. Musannaf oleh Subah bin Al-Hajjaj tahun 160 Hijriah. Musannaf oleh Al-Laits bin Sa'ad tahun 175 Hijriah. Al-Muwatta oleh Malik bin Anas Al-Madani, Imam Darul Hijrah tahun 179 Hijriah. Musannaf oleh Sufyan bin Uyainah tahun 198 Hijriah. Al-Musannaf Al-Syafi'i oleh Imam As-Syafi'i tahun 204 Hijriah. Al-Sirat An-Nabawi oleh Ibnu Ishaq. Abad 3 Hijriah. Pada abad ini adalah masa pemurnian, pensahihan, dan penyempurnaan kodifikasi. Tokoh-tokohnya adalah Ibnu Madani, Ibnu Hatim Ar-Razi, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibnu Sa'ad, Ishaq bin Rahawi, Ahmad Al-Bukhari Muslim, An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Qutaibah, At-Tainuri. Karya-karyanya adalah kitab Sahih, kitab Sunan, kitab Musnad. Abad keempat Hijriah. Pada abad ini, masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muqtasim. Meskipun kekuasaan Islam pada periode ini mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulaku Khan, cucu dari Genghis Khan. Kegiatan para ulama hadis tetap berlangsung sebagaimana periode-periode sebelumnya. Hanya saja hadis-hadis yang dihimpun pada periode ini tidaklah sebanyak penghimpun pada periode sebelumnya. Karya-karyanya: Al-Sahih oleh Ibnu Quyaimah tahun 313 Hijriah. Al-Anma wa Al-Taqsim oleh Ibnu Ibn tahun 354 Hijriah. Al-Musnad oleh Ibnu Amanah tahun 316 Hijriah. Al-Mustaqa oleh Ibnu Jarud. Abad kelima sampai sekarang, atau periode pengklasifikasikan dan mensistematiskan susunan kitab-kitab hadis. Adapun contoh kitab-kitab hadis pada periode ini antara lain Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi 384 sampai 458 Hijriah. Muntaka Al-Akbar karya Majduddin Al-Harani. Fatu Al-Bari Fisari Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nailu Al-Autar Sarah Kitab Muntaka Al-Akbar karya Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Sawqani. Hadis di masa abad 5 sampai sekarang hanya ada sedikit tambahan dan modifikasi kitab terdahulu, sehingga karya-karya ulama hadis abad ke-5 lebih luas, simpel, dan sistematis. Di antara mereka adalah Abu Abdillah Al-Humaidi tahun 448 Hijriah. Beliau mengumpulkan dua kitab sahih sesuai urutan sanad. Abu Sa'adah Mubarak bin Al-Asir tahun 606 Hijriah. Beliau mengumpulkan 6 kitab hadis dengan urutan bab. Nuruddin Ali Al-Haytami, beliau melengkapi 6 kitab dengan karangan-karangan lain selain kutub Al-Sittah. Al-Suyuti, beliau menulis kitab yang berjudul Al-Jami Al-Kab. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.